Selanjutnya mengikuti acara tetap pengajian setiap malam Jumat yang pada malam hari ini tepatnya pada tanggal 21 April tahun 1983. Hadirin sekalian, bersama-sama kita menuju ke Pondok Pesantren As-Siddiq Putra untuk mendengarkan dan meresapi acara ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Siddiq. Selamat meresapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang saya hormati, pengajian malam Jumat malam ini masih akan melanjutkan uraian sebagai jawaban atau dalam rangka jawaban malam Jumat yang lalu, yaitu pertanyaan tentang tahlil. Masalah ini sebenarnya merupakan masalah yang lama, kuno, antara yang setuju dan tidak, antara yang pro dan kontra. Tentunya masing-masing dengan alasannya. Saya ingin mengemukakan suatu wawasan, yaitu antara lain yang ditanyakan, apa dasarnya mayit diselamati telung dino, terus hitung dino, 60, gitu, 100, malah ada lagi, nyai, gitu, atau 1 tahun yang disebut haul itu 1 tahun, maknanya itu tahun. Sebenarnya timbulnya perbedaan pendapat itu mempunyai latar belakang. Bukan hanya soal dalil-dalil, tapi sebenarnya karena orang Islam di Indonesia, terutama khususnya di tanah Jawa, ini hidup di satu negeri, Indonesia, yang negeri ini dulu sebelum Islam dikuasai atau apa itu namanya, sudah kuat pengaruh agama-agama sebelum Islam, yaitu agama Hindu, agama Buddha, malah jauh sebelum itu agama animisme. Yang ini sudah membaur menjadi satu dalam waktu yang lama tentunya, proses
berabad-abad, akhirnya unsur-unsur dari animisme, dari Hinduisme, dari Buddhisme ini sudah merupakan satu kejiwaan yang membudaya, atau sebutlah sudah menjadi kebudayaan Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Sehingga sekalipun datang agama baru, agama Kristen, agama Islam, toh orang-orangnya yang masuk Kristen, yang masuk Islam, itu tidak bisa melepaskan diri sama sekali 100% dari pengaruh tadi itu. Kebudayaan yang campuran dari unsur-unsur agama animisme, agama dinamisme, juga agama Buddhisme, terus Hinduisme, walhasil semua agama-agama yang sudah lebih 1000 tahun dipeluk oleh bangsa Indonesia secara Jawa. Nah ini orang Kristen maupun orang Islam di dalam hidupnya sehari-hari itu masih membawa pengaruh-pengaruh tadi. Sebab itu sudah merupakan tradisi, sudah merupakan adat istiadat yang turun-temurun, ya. Ya termasuk selamatan itu ya. Ya. Bukan saja cara berpakaian, tindak tanduk kita, kebiasaan kalau pindah rumah, bikin rumah, itu semua tidak lepas dari pengaruh-pengaruh pra-Islam sebelum Islam. Jadi yang disebut kebudayaan atau yang disebut ya kalau cara di Jawa kejawen. Ya, kejawen itu apa? Nah, ini sudah pernah itu dipelajari, yang pokoknya ya tidak kurang lebih seperti yang saya terangkan itu, ya campuran itu juga. Sebelum agama Kristen datang, sebelum agama Islam datang. Nah ini ada satu pikiran yang akhirnya pikiran itu merupakan gerakan untuk membersihkan dari pengaruh-pengaruh tadi itu. Kalau boleh saya pakai kata-kata istilah Islam yang rada serem, jahiliyah. Istilah jahiliyah itu artinya masyarakat yang belum mendapat ya ini istilah untuk membedakan saja ini. Kalau zaman Islam itu, nah sebelumnya disebut jahiliyah. Itu istilah bukan hanya di tanah Arab itu, di mana-mana ya itu. Itu hanya istilah saja. Seolah-olah kalau jahiliyah itu masih gelap gitu loh. Kalau sudah Islam gitu. Jadi di sini di Indonesia, di tanah Jawa khususnya, ini ada pikiran. Yang pikiran itu akhirnya menjadi gerakan. Yang pokoknya orang Islam ini jangan sampai memakai atau terpengaruh oleh ini adat istiadat Jawa tadi itu. Ini satu hal. Ya. Jadi menghadapi adat istiadat di tanah Jawa, ini ada yang ingin
supaya bersih. Lalu maunya murni Islam. Nah, gitu, murni, semurni-murninya. Ini maunya. Terus ada lagi pihak lain. Pihak lain ini bertolak belakang atau yang berdampingan, yaitu pendapat yang akhirnya ini juga merupakan gerakan yang ingin menjaga diri, menjaga kepribadian orang Islam, jangan kena pengaruh Barat. Sebab kenyataannya di sini ada pengaruh adat istiadat kejawen, ya, yang unsurnya itu dari macam-macam. Tapi di sini sekarang dengan kedatangan penjajah Belanda, maka dengan diam-diam kehidupan kita orang Indonesia, orang Jawa, orang Islam ini berada di tengah-tengah antara dua kekuatan. Pengaruh adat istiadat, pengaruh peradaban, pengaruh kebudayaan, dua. Polanya dua. Nah, ini cuma saya mengatakan ada yang titik beratnya itu ngulon. Awas, saya dari Kulon. Nah, ini berdaki tidak boleh. Ada itu dulu itu begitu. Nek podo belondo, dosa, haram. Ya, celonoan gak oleh, nganggo rok gak oleh. Ya, ini dianggap penetrasi kebudayaan asing dari Barat. Tidak ada. Ulang tahun pakai lilin, oleh haram. Ini tidak asli Jawa, itu tidak asli ini. Di Islam juga ada apa itu? Dalilnya apa itu? Mengadakan ulang tahun itu saya kira tidak ada sama-sama. Dalilnya kalau mau cari Quran dan hadis tidak ada. Tapi ini sudah umum sekarang ini. Cuma caranya lain-lain. Ono sing taman Quran, ya. Ono sing itu pesta-pesta, dansa-dansa ada. Tapi pokoknya ulang tahun kan gitu kan. Dua pendapat sih. Maunya baik. Yaitu supaya kita ini Islamnya Islam yang murni gitu loh, ya, yang asli gitu, ya, tulen gitu. Nah, sekarang saya ingin membahas dari sini. Saya maaf ya, saya tidak menjawab langsung dulu pertanyaan ini. Sebab ini latar belakangnya di sini perlu kita tahu, ya, supaya jawaban saya ini tidak hanya memuaskan penanya, tapi juga menjadi dasar dari kita semua. Ya, wawasan umum ini. Yaitu pertanyaan begini. Ini saya mulai dari sini. Bagaimana pendirian Islam terhadap adat istiadat suatu bangsa? Harus begitu. Ini saya kembali pada pokok. Sebab ternyata yang memeluk Islam ini terdiri dari macam-macam, ya dah. Dari Persia ini dulu, dari Romawi, dari Arab, dari Abyssinia, Habasyah, zaman Rasulullah ini, yaitu Afrika. Lalu meluas sampai ke Irak, sampai ke Cina, ke Mongol. Ya. Nah, sekarang sudah
hampir merata ini semua benua, ya itu sudah menerima Islam. Nah, padahal masing-masing bangsa yang memeluk Islam ini punya adat, punya kebudayaan, ya kan? Sendiri-sendiri. Nah, sekarang saya bertanya, apakah kedatangan Islam ini menghancurkan adat istiadat, tidak mentolerir kebudayaan dari bangsa-bangsa yang masuk Islam? Bangsa Persia itu kebudayaannya lebih hebat, itu lebih kuno itu dari Arab. Arab ini belakangan, ya kan? Romawi, Yunani, juga Cina, India, itu kebudayaannya sudah tinggi. Nah, ini bagaimana Islam menghadapi adat-adat. Apakah Islam apakah Islam ini anti adat kebudayaan suatu bangsa? Ini pertanyaan. Apakah mentolerir? Nah, ulama-ulama menyebut sesuatu yang belum atau tidak ada di zaman Nabi, ya, itu disebut bid'ah. Bid'ah. Jadi bid'ah itu sesuatu yang baru, yang tidak terdapat di zaman Nabi, itu namanya bid'ah. Nah, ini adat istiadat itu bisa juga dipandang dari sudut ini. Itu bid'ah. Jadi adat bangsa siapa saja yang di zaman Nabi tidak ada atau tidak ada dalil di dalam Quran hadis, itu bid'ah. Ada suatu hasil produk daripada pemikiran ahli hukum Islam, fuqaha. Dan ini sudah menjadi satu kaidah, satu ancer-ancer, satu kaidah hukum yang berbunyi ini: al-'adatu muhakkamah. Adat itu diperkokoh. Gonogini dibenarkan, atas dasar musyawarah. Jadi adat suatu bangsa, satu kelompok itu kalau memang tidak berbahaya diterima, diperkokoh malah. Contohnya lagi, sebelum Islam datang, orang Mekah, orang Arab sudah mengerjakan haji. Sudah ada haji. Sebelumnya Islam sudah ada haji. Keliling Ka'bah, tawaf, ada. Ini sudah merupakan tradisi turun-temurun ini, haji. Ini oleh Islam diterima, tapi diadakan perbaikan di sana sini. Jadi adat ini ada dua yang saya ingin terangkan ini. Jadi ada kaidah hukum al-'adatu muhakkamah. Kalau ada sesuatu pengeterapan hukum, ya ini harus begini. Sekarang kawin. Nek carane wong kene nek kawin ki piye? Ya dadak jarak, umpamane ya, dadak nggawa kembang, dadak nggawa ngene, dilinggone kuasi. Kalau sama tanya,
Apa ada dalilnya di dalam Quran dan hadis kemanten lungguh kuati? Ada. Mamanya senggo janur kuning, ada itu? Enggak ada. Tukar cincin, ada? Enggak ada. Terus apa lagi? Itu ngidip apa? Telur, ada? Enggak ada. Itu semua termasuk apa? Adat istiadat. Sekarang saya tanya, Galilei mana ini soal pakaian itu enggak ada. Di sana hanya ditentukan nutup aurat titik, gitu. Nah, bagaimana model pakaian? Apa ada ketentuan? Tidak ada. Apa model senggulo seperti orang Afrika itu, atau orang Burma, orang apa Thailand itu, mulai koyok opong, ya? Atau seperti orang India pakai itu ada, ya, ada. Malah mau Jawa ini, ya, art konsekuen, tidak konsekuen. Kayak kopiah itu apa dikira itu Islam? Tidak. Itu kopiah, itu kopiah berasal dari Kufah di Baghdad. Jadi pakaian ini dari Kufah itu menjadi kopiah, ya, kopiah. Jadi impor juga. Jadi untuk ini maka saya ingin menguraikan di sini tentang bid'ah. Bid'ah itu ini juga adat termasuk di sini. Apakah adat istiadat itu termasuk bid'ah apa tidak? Nah, di sini saya ingin membacakan satu kaidah, yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang biasanya dijadikan pegangan itu untuk menolak termasuk itu yang saya tanyakan itu, ya. Yaitu sabda Nabi begini, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Man ahdatsa, siapa yang membikin baru di amrina hadza, di dalam urusan kita ini, yaitu agama Islam, ma laysa minhu, sesuatu yang tidak termasuk daripada Islam, bahwa raddun, maka itu ditolak. Ini sabda Nabi ini terlalu singkat, ya. Sesuatu yang dibikin baru, model anyar, ya. Artinya yang di dalam zaman Nabi tidak ada, ya. Itu termasuk. Atau yang di dalam Quran, hadis tidak ada, maka itu raddun, ditolak. Ini rame ini hadis ini menjadi pembicaraan topik. Ya apa ini maksudnya? Nah, akhirnya Imam Syafi'i, salah satu imam mujtahid, ahli hukum, sarjana hukum Islam yang ternyata paling banyak pengikutnya di Indonesia ini, yang disebut mazhab Syafi'i. Ini beliau mengatakan begini,
ma uhdisa wa khalafa kitaban au sunnatan au ijma'an au asaran wa huwa al-bid'atu ad-dallah wa ma uhdisa min al-khairi wa lam yukhalif syai'an min dhalik fa huwa al-bid'atu al-mahmudah. Imam Syafi'i mengatakan sesuatu yang dibikin baru, model anyar, dan menyalahi kitab, menyalahi Quran, atau menyalahi hadis, sunnah, atau menyalahi ijma', kesepakatan para ulama mujtahidin, atau menyalahi asar itu dari sahabat, perbuatan atau kata-kata sahabat Nabi yang menentang atau yang tidak sama dengan ini, bahwa bid'atu dhallah itulah bid'ah yang sesat yang harus ditolak kalau bertentangan dengan salah satu ini tadi. Tetapi apa yang dibikin baru yang berupa kebaikan dan tidak menyalahi salah satu tadi ini 4, bahwa bid'atul mahmudah itu bid'ah juga namanya, tapi baik, terpuji. Seorang imam ya, yang namanya Abu Muhammad Ibnu Abdussalam, beliau mengatakan, innal bid'ah ala khamsati asbab. Bid'ah itu ada 5. Ini sudah lebih konkret lagi. Barang yang di zaman Nabi tidak ada, ya, dari timbul akhir-akhir itu dibagi 5. 1 wajib, hukumnya wajib. Kok malah wajib? Ini kaget nih. Ini satu kejutan ini. Ya. Kok wajib? Terus wa muharrama, haram. 3 makruha, makruh. Mustahabbah, sunnah. Terakhir 5 mubahah. Mubah itu ya tidak makruh, tidak sunat, tidak wajib, tidak haram, netral. Lalu contohnya yang wajib apa? Yang di zaman Nabi tidak ada. Di antara contohnya digambarkan, yaitu menulis Quran, membukukan Quran, menulis Quran, mencetak Quran. Itu rana, zaman Nabi rana. Tapi itu wajib itu. Wajib. Juga kitab syariat, artinya hukum-hukum Islam wajib dibukukan itu. Itu bid'ah, tapi wajib. Sebab ini kalau tidak dilakukan, Quran bisa lenyap. Bisa lenyap. Kalau tidak ada kitab yang berupa kitab dicetak-cetak sekarang. Itu bid'ah itu ya. Di zaman Nabi tidak ada, apalagi percetakan di zaman Nabi tidak ada. Kertas saja tidak ada waktu itu. Apa yang harus ditolak? Malah tidak, menurut imam tadi wajib. Sebab dasarnya tablet menyampaikan ajaran agama itu hukumnya wajib. Jadi kalau sampai orang meninggalkan tablet, dosa. Padahal untuk itu, kalau Quran dan hadis ya tidak dibukukan, dicatat, ya juga hukum-hukum yang lain ini bisa terancam, hilang. Ini contoh yang wajib.
Contoh yang haram, bid'ah yang haram, yaitu dicontohkan di sini tarian-tarian pajak-pajak yang tidak mempunyai dasar hukum. Nah ini termasuk haram, bid'ah yang haram. Itu menghias masjid. Masjid itu kembang-kembang, langgar termasuk itu kembang-kembang. Nanti akhirnya ada pemandangan gunung-gunung, pemandian akhirnya nanti seperti di gitu nanti. Nah, yang orang berenang, nyonya, wah, jadi menghias malahan. Travel itu yang baik, polos. Jangan hias-hias kembang-kembang. Itu namun sembahyang bisa ngamun itu nanti. Iya, kalau lihat itu. Nah ini termasuk menghias-hias masjid itu termasuk bid'ah yang makruh. Yang sunat bikin madrasah. Apa ada zaman Nabi bikin madrasah? Bikin pondok, ada. Cuma yatim piatu, ada. Bid'ah itu. Iya tapi sunat itu. Masa mau ditolak karena di zaman Nabi tidak ada? Iya tapi kan ada itu. Wala yakhuddu ala tu'amil apa? Itu apa? Miskin. Enggak itu. Wa ammal yatima wala takhar, jangan disentak. Ya masa ada yayasan yatim, masa ada yayasan yatim. Ayo, mau ditolak. Nah, ini namanya bid'ah. Karena di zaman Nabi tidak ada. Ya, di Quran juga tidak ada. Bikin pondok tidak ada. Tidak ada. Tapi ini sunat. Sunat. Karena melaksanakan salah satu anjuran agama. Jadi semua kebaikan malah di kitab ini yang paling banyak dibaca di pondok-pondok. Mulutan, bid'ah. Mulutan itu bid'ah. Tapi bid'ah yang hasanah, baik. Di mana diceritakan sejarah Nabi, di mana diadakan namanya ngejim sedekah, ngejim pakaian, anak yatim, oh bagus. Sebab kalau kita itu katanya, kalau pintu ini ditutup, berarti umat Islam ini harus statis. Tidak ada akulturasi. Padahal waja'alnakum qabailah itu. Syu'uba wa qabailah apa? Lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal. Ini namanya akulturasi. Mana yang baik dari sana kita ambil, jelek kita tolak. Ya ini ta'arafu. Ya kalau kita itu menolak, pokok ini zaman Nabi orang enak kita mau. Ya sudah tutupin jendela itu. Pintu juga harus tutup, berarti umat Islam akan terasing dalam peredaran kemajuan zaman. Dan saya kira tidak ada orang berpikir begitu, tidak ada. Saya kira tidak ada. Jadi bid'ah itu nanti dulu. Bid'ah dan bid'ah ada dua. Nah gitu loh. Adat istiadat itu pun ada dua. Ada yang bertentangan dengan Quran. Nah ini. Atau bertentangan dengan hadis, sunnah. Atau bertentangan dengan ijma. Atau bertentangan dengan qiyas, analogi. Atau bertentangan dengan asar, zaman sahabat. Sebagai contoh begini, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Itu menurut Ibu Aisyah. Setiap tahun satu kali mesti Kanjeng Nabi itu pergi ke kuburan Baqi'. Satu tahun satu kali. Pergi ke sana terus doa lama. Nah ini orang-orang yang suka hol-holan itu, haul-haul, dapat hadis segini, citra-citra. Hol. Imam Tawus, ini seorang tabi'in, dia mengatakan, sahabat-sahabat, menurut beliau, saya cari mulai seminggu ya dapat kitabnya yang menerangkan ini keserimpet entah hilang apa, tidak ngerti, tergilah lu karuan, kitabnya kecil. Imam Tawus mengatakan, sahabat itu kalau ada yang mati 7 hari selalu baca Quran. Ini ada keterangan gitu. Malahan ada keterangan dari ini dari tabi'in juga, ya. Jadi tidak langsung dari Nabi. Bahwa jadi ini ada hadis yang marfu' yang mengatakan bahwa orang Islam itu ditanyain oleh malaikat Munkar dan Nakir itu 7 hari berturut-turut. Jadi pertanyaan itu jadi rupanya tidak cukup 1 hari. Ya mungkin terlalu banyak catatannya, mungkin saya tidak tahu. Ya. Atau mungkin jawabnya tidak tegas. Ya apa? Kok pelin-pelan ini? Besok paginya ditanya lagi. Itu selama 7 hari. Dan diterangkan bahwa kalau orang itu orang munafik 40 hari. Terus diinterogasi, terus menerus CPN. Ya, tanya ini, kamu itu telur dari mana dulu itu ya? Itu semua sampai telur-telur diurus. Nah di sini Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini saya selingi, beliau menerangkan, ini lurus, asal kon lurus itu beres, interogasi lancar. Sembahyang 5 waktu. Kalau ini kamu bisa pelihara dengan baik, renungan. Yang lain gampang, mudah. Tapi nek sembahyang sing goyang, nah itu sing rasa-rasa. Ini 40 hari. Terus menerus interogasi. Ini interogasi kan ditutup barang ini. Itu. Ada yang kedua yaitu jangan berbuat zalim pada orang. 2 ini pokok masalah. Ojo ngani ngoyo nang wong. Ojo jupuk barang wong. Ojo memperlakukan orang. Pokoknya kalau cara bahasa sekarang hak-hak asasi. Nah, hak-hak asasi orang lain jangan diganggu. Tidak. Jadi kalau sudah ada barangnya orang katut, orang itu ditipu sampai akhirnya harganya melebihi dari yang tak mesti. Wah ini berat. Jadi 2 katanya Nabi. Ya, soal ini, soal sholat dan soal segala. Kalau ini kita bisa, yang lain itu insya Allah renungan dan bisa beres. Ya wis gak apa-apa sih. Ya kita pun kok oleh sembahyang temenan kok wis karena itu. Nah, mungkin begitu ya. Yang jadi mungkin saja ini saya cuma ngawur ini ya. Ya. Nah ini keterangan begini. Baiklah. Kalau umpamanya kita tidak mau menerima, enggak itu mana hadisnya itu mana marfu saya tidak bisa dalil ya. Itu aja
saya jawab saya adab. Terus sekarang saya mau tanya sama saya, apakah adab ini harus dikurangi atau kita teliti? Kalau adab ini tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan agama, apa kita terima? Apa kita anggap ini bid'ah? Karena bid'ah kita tolak. Kalau begitu, ini harus konsepkan ini. Kalau adat Jawa kita tolak, adat Eropa apa juga harus ditolak? Ayo, adat Eropa coba digerayai sekarang. Mana ada orang Islam yang tidak pakai adat Eropa? Hah? Malah sekarang dirubah. String, itu kan mirip-mirip tank. Ya, string. Gayanya ada-ada gitu. Hah? Bye. Ayo, hukumnya bye apa? Apa dah bid'ah itu? Hah? Malam. Padahal kita sudah ada assalamualaikum. Iya kan? Ya. Ini kalau kita menolak, jangan menolak satu, semua aja tolak. Berarti kita punya prinsip Islam mau adat siapapun yang tidak ada zalim. Harus begitu. Baik dari Jawa maupun dari Eropa, iya kan? Juga dari India. Padahal sini nyanyi India semua, dan dangdut itu. Itu kesenian India itu. Malah ada yang tanya sama saya, Pak, itu samra-samra seperti kosida anak-anak ini, itu apa? Itu kan Arab, Pak. Iya, kenapa? Apa itu Islam? Wah, repot jawab. Tidak gampang menjawab pun. Padahal nyanyian itu sama saja dengan yang lain. Ya Habibi, ya. Itu wahai kekasihku, oh cinta. Sama. Baca Arab pun tahu. Bedanya begitu. Isinya bodoh mawon. Oh, apalagi yang Umi Kulsum, Abdul Wahab, Muhammad Abdul Wahab. Wah, kadang-kadang porno. Sekarang apanya bedanya sekarang? Antara gamus dan orkes Melayu dan ini, apa namanya? Orkes Barat itu apa namanya? Band. Ayo, apa bedanya? Ketikung podono, ayo. Gitar podo, ayo. Penyanyi podo. Modele nyanyi iya podo. Niat ngene podo. Ayo. Saiki ya sing samra ya saiki menari-nari kok. Ayo saiki apane sing arep kok bedakno? Dino nek iki diterima nek iki kok ora. Ayo. Wah, lha iki bener. Mulane nanti dulu lah, nanti sabar. Marilah kita itu bicara dari prinsip itu. Kita itu menolak atau menjadi adat baru. Adat yang di zaman Nabi tidak ada. Nah, disinilah maka saya kalau menjawab pertanyaan ini, kok jajak selamatan kumpul-kumpul nyelameti, apakah ini ada dalilnya apa tidak? Nah, saya ingin meninjaunya dari sudut isi. Begini, saya kira saudara-saudara pernah mendengar cerita bagaimana Wali Songo itu berhasil menyebarkan Islam di tanah Jawa, yang tanah Jawa ini 1000 tahun mengikuti agama Hindu. Sudah 1000 tahun. Jadi ajaran-ajaran Hindu dan Buddha itu sudah berakar, sudah mendarah, mendaging. Kok bisa diserobos Islam ini? Islam barang baru datang, padahal sini sudah merupakan benteng yang kokoh. Kok bisa Islam ini masuk?
Masuknya aja sudah gumun kita. Melihat kukuhnya benteng kebudayaannya, secara kultural, secara kebudayaan, secara peradaban, ini sudah cap Hindu, Buddha dan animis. Ya kok Islam lebih. Itu sisi. Lu yang aneh lagi, Islam yang masuk itu berkembangnya begitu pesat. Sukses Islam itu. Ini kan la ilah boy. Dunia boy kok sing mandi men apa disebut ini kah? Apa ilmu sihir ini? Malahan sekarang yang lebih mengherankan lagi, Islam sekarang merupakan mayoritas. Loh, cobalah dalam waktu yang pendek, Islam di sini berapa lamanya sih? Belum 1000 tahun. Padahal di sini sebelum Islam sudah 1000 tahun Hindu. Ya kok Islam dari mana? Nah, antara lain saya kira sampai tidak pernah dengar. Oleh karena Wali Songo di dalam mengadakan approach pendekatan itu mentolerir kebudayaan Jawa. Dia ikut nabu keleneng, nong, gitu. Malah ada yang bilang malah mengarang. Seperti Sunan Bonang itu pengarang lagu gamelan. Terus juga Sunan Kalijogo, iya dong. Terkenal itu. Ini saya nggak dongeng itu nanti main kok ini nanti terkenal. Malah dongeng wayang nanti saya. Hah? Tapi yang pokoknya Wali Songo itu pandai membaca pesisinya masyarakat. Oh, jogi ini. Nah, tak suci martabak terang menolak. Tapi tak cek apa itu gule apa lodeh. Wah, kayak mana itu juga. Jadi Wali Songo itu berhasil antara lain oleh karena caranya mengapproach itu begitu simple, begitu bijaksana, hingga umpamanya ada sesajen, itu sudah lama itu sesajen di sawah, di sesajen ini gerombol-gerombol kumpul, katanya nyelameti ngalih omah atau sawah tandur apa itu banyak lah itu. Ini dibiarkan aja. Setelah mereka ini sudah bisa maca syahadat, gitu, lama terus diisi ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Kumpul cara Jawa, pancen adat itu. Apalagi itu berkat. Coba tanya hadisnya ada enggak berkat? Itu janur kuning. Ada enggak? Lah, apa? Mana di tanah Arab ada janur? Ada di sana. Korma ada. Kalau janur kuning, Jawa. Lah, berkatan itu, bintul itu ya. Apa ini kita tolak karena tidak ada Quran dan hadisnya? Apa karena di zaman Nabi tidak ada? Jangankan zaman sekarang Saudi Arabia ada ini. Di tanah Arab memang tidak ada janur kuning, tidak ada. Nah, lalu pendapat yang merevisi pendapat yang tadi itu yang aku ini tak. Saya bisa menerima keterangan Bapak, cuma begini. Yang kami maksudkan itu, yang kita tolak itu, yaitu yang menyangkut ibadah. Itu. Kalau mengenai urusan dunia, bebas. Nah, ini ada revisi atau apa revisi? Perbaikan dari pendapat tadi itu. Sebab tadi sesuatu yang tidak terdapat di zaman Nabi atau tidak ada dalil itu bid'ah. Kalau bid'ah itu dolalah, dan kalau dolalah benar. Itu banyak itu diucapkan. Dalilnya tadi itu yang saya baca
sabda Nabi. Nah ini sudah direvisi. Yang kita maksud yaitu di dalam soal ibadah. Tapi kalau di dalam soal urusan duniawi, bank, namanya sirkulasi dagang, transaksi dagang, bagaimana apakah ini, itu ahli dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ini yang dijadikan dalil. Kamu lebih ngerti urusan dunia. Jadi ini sudah ada revisi ini sudah. Perkara ibadat itu strict, harus persis 100%. Kalau yang mengenai dunia, ini tidak apa-apa. Jadi saya kembali lagi, ini saya tidak ingin campur tangan urusan pembahasan hukum. Ya, cuma saya mencoba melihat dari keseluruhan. Ya. Sekarang soal tahlil. Apakah orang mati itu sudah putus sama sekali? Jelas tidak. Ini siapapun saya kira tidak bisa membantah. Yang ada hadis, yang hadis itu rawahu Muslim. Jadi ini hadis sahih. Kuat yang mengatakan kalau orang itu sudah mati putus amalnya kecuali 3 kan gitu toh. Itu sudah terkenal ini, yaitu 1 sedekah jariyah, sedekah yang mengalir terus, bakat atau wasiat, atau ilmu yuntafa'u bih, atau dia punya ketinggalan ilmu itu yang dia karang, atau dia mewakafkan kitab, atau dia mengajar sehingga banyak murid-muridnya. Yang murid-murid ini lalu mengerjakan ilmu yang diajarkan itu. Ya, ini sekalipun orangnya mati tidak putus, dia tetap dapat pahala. Iya kan? Ini wa ilmin au ilmin yuntafa'u bi. Awaladin salihin yad'ulahu, atau punya anak yang mendoakan orang tuanya yang sudah mati. Ini mengalir itu. Ini hadis sahih ini. Saya kira ini siapapun, pihak yang manapun tidak bisa ini menolak ini. Sepakat bahwa 3 ini, sekalipun orangnya sudah mati, tetap mendapat pahala. Ya, sedekah jariyah, terus ilmu yuntafa'u bih, waladun salihin yad'u lahu. Kemudian timbul sekarang pertanyaan. Apakah pahala itu bisa dikirim-kirim kepada Rasul? Nah ini, pahala itu bisa dikirim apa enggak? Loh, tadi itu Nabi mengatakan, ya persisnya ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu, rawahu Muslim. Dan ini dikit ya, jadi saya baca ini terus dicocokkan apa betul. Dari keterangan atau sabda Nabi ini jelas bahwa kalau ada orang wakaf, langgar mamanya ya, bantu teleponnya dari dia mati, selama telepon ini masih dipakai sembahyang, maka pahalanya itu dia dapat juga. Ini dari hadis ini tadi loh ya.
Itu artinya sedekah itu santai, pahalanya santai. Apa dikirim apa tidak kirim tapi santai, ya kan? Juga doa anak, ya Allah, ampunilah ayah saya. Santai ini, santai. Nah kalau tidak buat apa doa itu? Hah? Dan bisa juga berhasil itu. Ya Allah, ayah saya itu betapapun dia adalah orang yang mengabdi kepadamu 5 waktu. Perkara dosa yang lain saya mohon maaf. Bisa dimaaf, bisa dituruti oleh Tuhan. Ini berkat doanya anak, ya kan? Jadi ini masalahnya simbol masalah apakah pahala itu bisa ya diberikan atau dikirimkan. Ini kalau anak, ya jelas bisa ini tadi, iya kan? Ilmu yang berkembang dan bermanfaat itu dapat pahala juga itu. Ya. Kalau ada murid diajari, ini ya, yang mau kalah caranya tak iri mati, yang nyuruh itu mati. Yang anak ini yang diri terus melakoni sholat duha, ini dapat pahala ini. Selama anak ini terus menerus sembahyang duha, itu dapat pahala karena dia yang menunjukkan. Ini hasil jerih payahnya dong. Jelas ini pahalanya ini dia dapat. Nah, sekarang saya ingin membacakan kutipan-kutipan. Ini komentar terserah kami. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Inna imra'atan min Juhainah. Ada seorang wanita dari kabilah Juhainah. Ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang menghadap kepada Nabi, faqalat. Kemudian perempuan itu matur, Nabi, inna ummi nazarat, ibu saya nazar. Ngerti ya nazar itu? Sudah jadi cara saya nazar itu. Nazar itu apa? Berjanji sesuatu yang sebenarnya sudah mengikat dirinya. Dia nazarat anta hujjah. Dia nazar akan naik haji. Falam tahujjah, tapi dia belum sempat naik haji hatta mata, sampai kedahuluan dia mati. Ini laporannya wanita tadi. Ya. Afa'ahujju anha, apakah saya wanita tadi? Ya. Ini anaknya ini wanita ini. Apakah boleh saya haji mewakili dia? Atau menghajikan dia boleh enggak? Menghajikan ibu saya. Ya tadinya nazar mau haji, tapi tidak sempat mati. Ya saya anaknya, boleh enggak saya menghajikan? Qala, menjawab Nabi, na'am, hujji anha. Ya, hajilah kamu mewakili dia. Ara'aiti law kana ala ummiki dainun. Ini kelanjutan sabda Nabi. Akin tiqabi. Coba saya diberi pendapatmu ya. Bagaimana pendapatmu? Andai kata ibunya punya hutang, apakah kamu mau melunasi? Ini pertanyaan, tapi tidak minta jawaban. Ini loh. Haji. Ya. Itu utang itu. Dia sudah nazar, wajib haji. Jadi ibunya ini sudah haji, tapi nazar mau haji. Jadi nazar itu ya, sesuatu yang tidak wajib. Itu nazar. Tapi kalau wajib dinazari, tidak boleh. Saya tak nazar,
mau sembahyang zuhur. Loh, ya enak men apa nazar tidak bisa. Nazar itu sesuatu yang tidak wajib itu boleh. Asal tidak dosa loh ya. Pokoknya mamanya barang sunat atau barang saya nazar. Kalau saya sembuh, saya akan pergi ke anu. Ini kan pergi ini kan tidak ada hukumnya. Tapi itu menjadi wajib kalau sudah nazar. Saya nazar. Nah, itu artinya wajib. Jadi ibu tadi itu sudah haji, ya. Cuma dia nazar haji lagi gitu. Haji kedua itu kan sunat. Nah, tapi karena nazar wajib, dia mati harus dibayar. Lalu yang membayar ini anaknya, anak perempuannya tadi itu yang tanya sama Nabi. Karena itu Nabi bersabda, hajilah atas nama dia, maksud dia. Bagaimana pendapatmu andai kata ibumu punya utang? Kamu bayar enggak? Ini enggak dijawab. Memang enggak perlu jawaban. Jelas ini ya. Akhirnya Nabi bersabda, penuhilah utang kepada Allah. Wallahu ahaqqu bil wafa. Allah itu lebih berhak untuk dipenuhi. Kalau kita punya utang harus bayar. Ini rawahul Bukhari. Ini hadis sahih. Jadi sudah dikoreksi oleh Imam Bukhari. Satu. Jadi ini ada orang anaknya naik haji, ya, mewakili ibunya yang sudah meninggal. Nabi membolehkan, malah memerintahkan. Kemudian ada lagi. Ini saya baca aja dulu. Ini biar apa adanya. Ini faktual ini namanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari sahabat Ibnu Abbas, kana al-Fadl, ada seorang sahabat namanya Fadl. Radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kanjeng Nabi itu bukan main. Seorang Nabi, seorang Rasul, seorang pemimpin tertinggi. Itu kalau naik Arab itu tak gonceng orang. Ini Fadl ini bukan gonceng unta ni kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi numpak unta, ini Fadl ini masih nom. Itu menjaga ya. Ini sering gonceng. Faja'at imra'atun min Qas'am. Ada wanita dari Qas'am marga. Nah, ini Fadl yang di belakang ngeluri, ya malu se-6 ini. Ya, se-6. Kira-kira ya kurang lebih seumur Fuad inilah kira-kira. Ya ini Fadl, faja'ala al-Fadl yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi. Si Fadl ini ngelurik ngomong wedok mau. Ya si ngomong wedok itu belok. Jadi ini adu pandangan. Wah, itu. Jadi ini yang mandeng sana juga mandeng. Pas ketemu. Kanjeng Nabi tahu. Faja'ala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajh al-Fadl ila sikh al-akhar. Ini mukanya Fadl yang di belakang dipindah ke Nabi. Ini tidak oleh ngakut nama wedok mau malah ini nak oleh Nabi. Sudah itu total. Ini memang mau menghadap Nabi. Nabi sedang naik onta ini. Bonceng Fadl ini. Ya Fadl tengok begini aja. Ambil kesempatan dia. Lalu ditarik oleh Nabi. Mukanya itu dilihat sana. Akhirnya orang perempuan itu baru matur ke salat. Inna faridatallahi adrakat abi sayhan kabira la yasbitu ala rahilah. Nabi, suatu kewajiban dari Allah sudah
harus dikerjakan oleh ayah saya. Tapi ayah saya itu sangat tua. Saya orang sudah usianya sudah lanjut sekali. Layak butuh ala rakyat. Beliau tak kuat naik. Lompat itu tidak kuat. Untuk onta apa lagi sudah naik tidak kuat. Sampai itu kuat. Asa haji anhu. Apakah saya boleh haji mewakili ayah saya yang sudah apa itu tidak kuat? Qala, Nabi jawab sambil naik. Naam, ya. Wa dzalika fi hajjatil wada'. Peristiwa ini terjadi pada waktu Nabi menunaikan haji wada', haji penghabisan. Ini hadis rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bedanya dengan yang tadi nazar. Ya, yang tadi nazar. Kalau ini enggak, memang kewajiban dia. Ini anak, siapa itu? Ayah. Tadi ibu nazar mau haji sunat, nazar jadi wajib, iya kan? Tapi mati. Nah ini enggak mati ini. Ayahnya itu masih hidup, cuma sudah tua sekali, enggak kuat sudah naik itu. Lalu ini perempuan anaknya ini mau haji atas mewakili dia, boleh enggak? Dijawab oleh Nabi, na'am. Ya. Nah ini hadis yang kedua. Sekarang ada hadis yang tidak ada sangkut paut, bukan anak, bukan ibu, bukan bapak. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan. Nabi mendengar ada orang yaqulu, waktu haji itu ada orang haji, orang rakyat labbaik an subruma, teriaknya labbaik an subruma. Nabi noleh. Labbaik itu bacaan waktu di sana itu labbaik gitu loh. Tapi diberi sambutan an subruma, atas nama subruma. Terus kemudian Nabi menegur, qala man subruma. Siapa subruma itu? Kok labbaik an subruma? Siapa subruma? Qala akhunli, saudara, atau qaribun li, keluarga saya, ya, family, atau bisa juga teman. Akhun itu bisa digunakan untuk saudara, keluarga, atau teman. Terus kalau Nabi bersabda, ahajjajta an nafsik, apa kamu sendiri sudah haji dirimu sendiri, atas namamu sendiri sudah haji apa belum? Ini belum dijawab. Kalau Nabi bersabda, hujja an nafsika thumma hujja an subrik. Kamu harus menghajikan dirimu dulu, sudah itu baru menghajikan subrima. Jadi artinya kalau ada orang pribadi itu ya menghajikan orang lain, ini harus haji dulu. Yang mau menghajikan, jangan, saya daftar, sampean mau haji tidak bisa saya. Tapi sampean belum haji, nggak boleh. Oh, lagi sempat anak saya itu di 3 juta, saya itu, ya. Wah, ini nggak bisa. Jadi orang yang boleh menghajikan orang lain itu harus sudah haji. Ya, ini hadis yang ketiga. Ini jamnya mana? Saya mintakan. Saya biar tahu ya. Loh, ini kok sudah malam ya? 11 lah. Sekarang saya mau tambahkan satu lagi. Ini terpaksa saya begini. An Ibnu Abbas radhiyallahu anna rajulan qala
Dari sahabat Ibnu Abbas ada orang, tidak diterangkan siapa orang itu, orang laki berkata pada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi tuwafiyat, ibu saya sudah meninggal. Fayanfa'uha in tasaddaqtu anha." Apakah berguna kepada ibu saya yang meninggal kalau saya bersedekah atau untuk dia? Kalau saya sedekah untuk ibu saya sudah meninggal, apakah berguna kepada ibu saya sedekah saya ini? Qala, na'am. Nabi menjawab, ya. Qala, maka berkatalah si orang tadi, kalau boleh, kata Nabi, berguna kepada ibu saya, فإن مغفرة فإن لي مغفرة فأشهدك, saya minta disaksikan engkau ya Rasulullah, anni qad tasaddaqtu anha, saya sudah cukup tersebut saya itu untuk hidup. Ini di hadapan Nabi, jadi dia gembira ya. Dia berkata air aja. Ini dia ingat ibunya itu ya main, anak yang berkata anak yang baik ini ya. Dia terkenal ibunya sudah meninggal ya, lalu ingin supaya ibunya itu mendapat pahala dan mendapat tambahan amal ya. Kebetulan dia anak kalau saya sedekah ya, sedekah kepada orang atas nama ibu, apa ibu saya ini dapat pahala gitu loh. Nah, gitu kan dia. Nah, itu ketika apa? Jadi ketika saya punya kebun, itu akan saya sedekahkan atas nama ibu. Begitu kesan. Ini hadis rawahu Tirmidzi fi Sahih. Nah, ini banyak hadis-hadis cerita ini yang pokoknya malah ada lagi Quran ya, ini yang berbunyi-bunyi, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang sesudah sahabat-sahabat Nabi, mereka sama berdoa, wahai ya Tuhan kami, ampunilah buat kami sendiri dan untuk saudara-saudara kami yang sudah mendahului mati dengan membawanya. Ini firman Allah mendoakan orang yang sudah mati. Jadi sedekah. Jadi begini, kesimpulan saya. Seperti yang saya terangkan malam Jumat yang lalu, kalau selamatan itu diambil dari uangnya yang mati, ya, atau diambil dari berapa itu keterangan saya, orang yang masih punya tanggungan hutang, ya kan? Maka hukumnya haram. Jadi apa begitu dulu saya menjawab? Ya, jadi saya sudah menerangkan. Pokoknya begini, kalau ada orang mati, harta miliknya yang mati itu ya, itu harus diperkecil, ya kan? Nomor satu untuk menyelenggarakan penguburannya itu boleh diambilkan dari uangnya mayit, ya? Nomor dua harus diurus utang piutang. Kalau punya utang harus dibayar dulu.
Juga kalau dia itu punya kewajiban zakat, ya harus dikeluarkan dulu. Kalau tidak yang wajib-wajib itu baru itu waris. Kalau sudah waris, jatuh kepada anak, jatuh kepada istri, jatuh ini. Terus sekarang, ini kewajibannya, umpama saya bertanya. Kemudian anak yang sudah menerima waris, ya, beli kambing, iya kan? Atau beli apa cah, sedekah lah. Ojek yang mati, boleh nggak? Hah? Boleh? Karena jadi ulama kali ya. Artinya memang betul seperti peristiwa tadi itu, iya kan? Tapi asal uangnya anak ini, ya. Sekarang yang kedua, kesimpulan yang kedua. Kalau ada orang mati, kemudian tetangga-tetangga bawa beras, bawa gula, bawa apakah sudah matang masakan atau mentah, lalu diberikan kepada yang kepaten. Boleh apa enggak ini? Sunat, malah itu perintah Nabi. Pada waktu sahabat Ja'far bin Abi Thalib meninggal, itu Nabi menyerukan, datanglah, berilah makanan sama Ali Ja'far. Ya, jadi Nabi akan lihat keterangan saya malam Jumat. Jadi kalau orang yang kepaten itu dibantu gotong royong dari tetangga, ya, ini memberatkan apa meringankan ini? Meringankan. Jadi ini tiga kesimpulannya. Kalau orang itu yang kepaten di dalam selamatan atau kumpul-kumpul, ya, itu lalu bengak-bengok, gerak-geruk, terus ya macam-macam. Ya apa aku kok ditinggal isen, mana ya? Atau terus teriak-teriak, bukan mas, sampai itu yang mati. Kalau seiling sampai mana, pokoknya api itu kok no kabeh, ya kok pun ditinggal lagi kalau tersimpan. Begitu itu boleh apa enggak? Enggak boleh. Dengan pakai selamatan atau tidak selamatan boleh apa enggak? Enggak boleh, haram. Itu niyaha. Sekarang saya tanya lagi, kalau ada orang takziah bela sungkawa, itu menurut agama berapa hari? 3 hari. Iya kan? Sunat orang itu sampai 3, lebih dari 3 hari apa? Makruh. Jadi kalau sudah lewat, tidak, aku mbak ini ulangnya aneh dari bela sungkawa, Masya Allah dia pasang masamu nih kok apinya hati. Oh ini senengnya ngerti apa? Ya bukan macam turu, ngerti kermi mati. Suara sudah terhibur ditekani konco-konco selama 3 hari. Kira api lanang wedok anu ya hilang wes. Ya kok suri-suri kesimbain. Betul-betul ya kami itu mekreng ini gak usah ono. Jangan tanya penyakitnya ya. Itu kita apa bayi? Kok saya ini takut? Ya tidak dengar takutnya. Namanya ya, suaranya dipilih-pilih bawa-bawa gede. Kejadiannya malah mati ini. Tak boleh begitu. Ya. Sekarang kalau kita kumpul di situ, mari kita doakan mudah-mudahan diterima. Mari kita baca Yasin. Mari kita mari. Ya ini boleh kan tak ya? Kita ambil intinya dulu, ya isinya ini loh. Isinya dulu. Nanti saya
kemudian karena ini sudah waktunya habis ya, jadi sebenarnya masalah ini ya banyak sangkut pautnya, tapi dengan membacakan beberapa hal seperti umpamanya ya ada hadis yang kena mati apik disembayangi nopo wajib disembayangi, wajib kan fardu saya kan. Nah, jadi orang kalau mati itu supaya disembayangi. Kanjeng Nabi bersabda, la yamutu ahadun minal muslimin, tidak mati seorang dari orang Islam, fatusalli alaihi ummatun minal muslimin, terus disembayangi oleh satu kelompok dari orang Islam, yablughuna ayyakunu mi'ah, mereka mencapai hampir 100. Wa yasfa'u lahu, maka mereka memberi syafaat, mendoakan semua yang sembahyang jadi untuk si mayit, illa syafa'uhu fi, kecuali berhasil syafaat. Syafaat itu artinya, ya Allah terimalah dia, dosanya ampunilah dia. Itu orang sembahyang cuma yang dikerjakan sembahyang itu ya. Nah, ini katanya Nabi hampir 100. Ada lagi hadis, ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimina, ma min muslimin yamutu, tidak ada orang Islam mati, sayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan, lalu membayangi jenazahnya orang 40, la yusyrikuna billahi syai'an, yang mereka tidak musyrik, illa syafa'u fi. Jadi angka itu ada yang menyebut 100, ada yang menyebut 40. Jadi kalau orang mati disembayangi orang 40 menurut hadis ini loh. Ini hadis tadi rawahu Abu Dawud yang kedua. Yang pertama rawahu Tirmidzi fi Sahih Tirmidzi. Jadi orang membayangi mayit itu berguna apa enggak? Berguna. Nah, sekarang orang mendoakan mayit berguna apa enggak? Berguna, ada Qur'annya tadi itu. Juga hadisnya waladin kalau anak ya. Tapi kalau tadi umum, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, umum. Jadi doa sedekah ini sekarang sudah diterima oleh semua pihak. Tadinya ada yang mengatakan tidak, tapi sekarang sudah mau. Kalau dalam bentuk apa? Sedekah dan apa tadi? Doa. Sekarang jadi masalah bacaan yang lain. Ini. Nah, di sini masih tetap berbeda paham. Seperti orang bacakan itu tahlil, ini sampai apa enggak? Nah, ini di sini ada dua pendapat. Ya, baca Quran. Baca Quran untuk A, itu sampai enggak pahalanya ini. Tapi kalau yang tadi sepakat, yaitu mengenai sedekah ya dan doa, itu sudah setuju. Jadi ini kalau keterangan saya ini sampai itu seorang wartawan namanya ya, atau seorang subscriber, seorang penulis, lalu sampai tulis terus sampean jadikan sebuah karangan, iya toh? Kelihatan bahan-bahan saya berikan tadi itu, mulai malam Jumat sampai sekarang, iya toh? Baik mengenai hubungannya dengan adat, iya toh? Maupun dengan istilah bid'ah, maupun apa yang menjadi isi daripada tahlil, dan apa yang dilarang mutlak oleh agama. Ya, sudah saya terang. Jadi saya dengan ini, ya mudah-mudahan ini namanya saya sudah mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan. Ya. Ini maaf kalau kurang puas, ya inilah puas. Sepuas-puas yang saya berikan ini sudah tidak ada lagi ya, tidak ada sudah. Jadi kalau kurang puas boleh. Perkara sampean tidak setuju keterangan itu hak sampean. Ya kan? Oleh karena itu, kalau sampean tanya pada saya,
yang sampai kemukakan ini pendapat siapa nih Pak Ahmad? Saya jawab, ini pendapatnya orang yang mengikuti Imam Syafi'i. Sudah jelas ya? Ini jawaban saya. Kalau kita sembahyang ikut Imam Syafi'i, ini ya seperti yang sudah ini yang banyak di sini ikut Syafi'i. Justru ini yang saya kemukakan justru dari Imam Syafi'i. Malah beliau mengatakan membaca Quran juga pahalanya sampai, juga zikir, bacaan apa. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali juga mengatakan semua yang baik-baik kalau kamu hadiahkan kepada